pagi Anda semuanya. Iya, Apakah Anda dalam keadaan sehat? alhamdulillah sehat. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya Bapak akan mengambil absen terlebih dahulu. Muhammad Fadli Zamzami, Iya, Pak. Muhammad Nadi Sabri, Sakit, Pak. sakit. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Semoga dengan doa tadi pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang masa kemunduran Bani Umayyah 1 sampai runtuhnya Bani Umayyah 1 di Damaskus. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, siswa nantinya diharapkan dapat mampu mengetahui apa-apa saja yang menyebabkan runtuhnya Bani Umayyah 1 di Damaskus. Yang kedua, siswa dapat mengetahui faktor munculnya pemberontakan di Damaskus. Dan yang ketiga, siswa dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan Bani Umayyah 1 di Damaskus. Dan yang terakhir, siswa diharapkan mampu untuk mengetahui proses runtuhnya Bani Umayyah 1 di Damaskus. Nah, baik. Pada pembelajaran kita yang pertama yaitu kita akan membahas tentang penyebab runtuhnya Umayyah 1. Nah, adapun penyebab runtuhnya Bani Umayyah 1 di Damaskus yaitu ada dua faktor. Yang pertama, itu faktor internal, dan yang kedua itu faktor eksternal. Faktor internal di sini yaitu faktor yang muncul dari dalam Bani Umayyah itu sendiri. Yang mana faktor internal itu ada 3. Yang pertama itu sistem pemerintahan yang digunakan oleh Bani Umayyah 1 itu sistem monarki. Yang mana pada sistem ini kekhalifahan yang untuk melanjutkan kekhalifahan dilakukan secara turun-temurun, tidak dilakukan secara musyawarah. Yang mana pada sistem ini ditetapkan adanya putra mahkota. Nah, yang kedua yaitu putra mahkota yang ditetapkan sebagai pengganti khalifah sebelumnya masih kecil dan belum profesional, sehingga mereka dalam mengambil kebijakan tidak memikirkan pemerintahan yang akan datang dan juga tidak bersifat profesional. Nah, yang terakhir itu perilaku amoral yang dilakukan oleh khalifah-khalifah di kalangan istana, yang mana seperti mereka melakukan gaya hidup mewah, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, itu merupakan faktor dari internal dari penyebab runtuhnya Umayyah 1 di Damaskus. Yang kedua itu adanya faktor eksternal. Faktor eksternal ini disebabkan dari luar Bani Umayyah 1. Yang mana faktor di sini adanya munculnya kekuatan baru di luar kekuatan Bani Umayyah, yang mana kekuatan itu bernama Bani Abbasiyah, yaitu dipimpin oleh Abu Abbas, yang mana mereka ini sedang hangat-hangatnya mendapatkan dukungan dari masyarakat. Nah, yang kedua, di luar dari kekuasaan Bani Abbasiyah ada juga munculnya pemerintahan Nasrani di Eropa dan juga munculnya pemerintahan Persia dan Bizantium di wilayah timur. Nah, itu merupakan faktor eksternal dan internal runtuhnya Bani Umayyah 1 di Damaskus. Sampai sini ada pertanyaan? Coba. Nah, silakan bertanya. Faktor apa yang paling berpengaruh mundurnya Bani Umayyah 1 di Damaskus? Nah, mengenai faktor yang paling berpengaruh runtuhnya Umayyah 1 di Damaskus, menurut Bapak itu faktor internal itu sendiri, yang mana
pada faktor internal itu sendiri terdapat sistem pemerintahan yang monarki, yang mana itu tidak dilakukan oleh musyawarah dan tidak ditetapkan oleh masyarakat sekitar tersebut. Yang mana sistem ini menetapkan adanya putra mahkota. Terkadang dalam satu periode itu ada 2 putra mahkota ataupun lebih. Nah, dari sinilah menyebabkan pertikaian-pertikaian di kalangan istana. Nah, dari sanalah itu merupakan faktor yang paling dominan menyebabkan runtuhnya Bani Umayyah I di Damaskus. Sampai di sini paham? Paham. Baik. Kita lanjut pada materi kedua, yaitu tentang faktor munculnya pemberontakan. Pada suatu pemerintahan, baik itu dari pemerintahan Khulafaur Rasyidin sampai kepada pemerintahan Umayyah I yang sah, itu pasti adanya suatu pemberontakan, yang mana pemberontakan ini menentang pemerintahan yang sah itu sendiri. Nah, di antara beberapa faktor yang munculnya pemberontakan, yang pertama yaitu adanya perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaan di sini yaitu misalnya pada pemerintahan Muawiyah, yang mana pemerintah Muawiyah ini tidak menyetujui Khalifah Ali sebagai khalifah yang keempat. Nah, dari sinilah terjadinya perebutan kekuasaan. Sehingga Muawiyah ini melakukan berbagai cara untuk menurunkan Khalifah Ali tersebut. Nah, dari sana juga adanya pada masa pemerintahan Umayyah I munculnya juga putra mahkota, pada terjadinya putra mahkota, 2 putra mahkota dalam satu periode, yang mana itu terdapat pada Khalifah ke-12 dan Khalifah ke-13. Nah, dari sanalah terjadinya pertikaian di kalangan istana, sehingga rakyat tidak mampu menentukan siapakah yang menjadi penentu atau pelanjut tahta kewarisan dari Umayyah I ini. Nah, yang kedua yaitu adanya balas dendam. Nah, adanya balas dendam ini terjadi pada saat kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, yang mana Khalifah Muawiyah ini tidak suka dengan pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Mengapa demikian? Dikarenakan Muawiyah ini menyangka bahwasanya Ali bin Abi Thalib ini penyebab dari terbunuhnya saudaranya, yaitu Utsman bin Affan. Nah, dari sinilah Muawiyah melakukan berbagai hal untuk menurunkan maupun untuk membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk membalaskan dendam saudaranya tersebut. Nah, yang ketiga yaitu harta kekayaan. Mengapa harta kekayaan juga menjadi faktor munculnya pemberontakan? Dikarenakan harta kekayaan itu didapatkan pada saat peperangan terjadi, yang mana pada peperangan tersebut umat Islam selalu menang, sehingga yang kalah itu membayar ghanimah atau upeti kepada rakyat Islam. Nah, ghanimah itu disimpan di suatu tempat yang bernama Baitul Mal. Nah, dari sanalah para khalifah maupun orang-orang luar berlomba-lomba untuk memperebutkan kekuasaan untuk menguasai harta kekayaan tersebut. Sampai sini ada pertanyaan? Baik. Kita lanjut pada materi ketiga, yaitu yang ketiga itu kekurangan dan kelebihan dari Bani Umayyah I. Nah, terkait dengan kekurangan dan kelebihan Bani Umayyah I, setiap pemerintahan yang dipimpin oleh manusia pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Baik itu
dari khalifah sebelumnya maupun sampai khalifah Umayyah I ini. Nah, adapun kekurangan dari Bani Umayyah I ini, yang pertama itu sistem yang digunakan itu sistem monarki, yang mana sistem monarki ini dilakukan secara turun-temurun, sehingga apabila terjadi dua khalifah atau lebih dalam satu periode, maka itu akan terjadinya pertikaian, tidak adanya khalifahan, yang mana itu akan menyebabkan terjadinya peperangan di antara khalifah di dalam istana. Nah, yang kedua itu kekurangan yang kedua yaitu wilayah Islam pada masa Umayyah I itu luas, namun tidak dimanfaatkan secara baik. Nah, yang ketiga yaitu munculnya ke politik seperti politik korupsi, kolusi, nepotisme yang tidak ditindak tegas oleh kekhalifahan Bani Umayyah I ini. Nah, mungkin itu kekurangan dari Umayyah I. Baik, kita masuk pada kelebihannya. Kelebihan dari Umayyah I ini ada beberapa. Yang pertama yaitu khalifahnya tegas pada saat memerintah, seperti Muawiyah, Walid bin Abdul Malik, Marwan. Nah, yang kedua itu khalifahnya yang bersifat adil, jujur, religius, yang mana itu terdapat pada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, yang ketiga itu pola pengembangan budaya dan pola pendekatannya dilakukan secara oriented, yang mana masyarakat pada saat itu mendukung sangat. Nah, yang keempat itu masyarakatnya suka berperang. Berani berperang. Mengapa demikian? Dikarenakan pada saat peperangan itu mereka menang, sehingga mereka mendapatkan perluasan wilayah dan juga mendapatkan ghanimah harta rampasan perang. Nah, baik, sampai sini ada pertanyaan? Tidak, baik. Kita lanjut pada materi terakhir, pembahasan poin terakhir itu proses runtuhnya Bani Umayyah I di Damaskus. Terkait pada proses runtuhnya Bani Umayyah I di Damaskus, ada dua proses. Yang pertama itu tidak senangnya masyarakat terhadap pemerintahan Khalifah Umayyah di Damaskus, yang mana pada suatu acara seremonial kekhalifahan itu mengadakannya setiap tahun, yang mana hal itu tidak berguna dan tidak bermanfaat oleh masyarakat, sehingga masyarakat tidak menyukai hal itu. Dan juga adanya pemerintahan yang dilakukan secara turun-temurun itu, masyarakat juga tidak menyukai. Mengapa demikian? Dikarenakan apabila ada dua atau lebih kekhalifahan pada masa Bani Umayyah I ini, tidak dapat menentukan khalifah selanjutnya, maka itu akan terjadi peperangan di kalangan istana, yang mana itu akan membuat kekhalifahan Bani Umayyah I ini menjadi kacau. Nah, itu merupakan proses runtuhnya Bani Umayyah I yang pertama. Yang kedua yaitu adanya muncul pemberontakan dari luar, yang mana pemberontakan itu dari Bani Abbasiyah. Nah, terkait Bani Abbasiyah ini muncul dipimpin oleh Abu Abbas, yang mana Abu Abbas ini pada saat itu mendapat dukungan dari masyarakat Islam pada saat itu, sehingga wilayah kekuasaan Bani Umayyah I ini menyusut atau tidak dapat dikuasai dengan baik, sehingga yang bisa dipegang oleh Bani Umayyah I ini wilayahnya bernama Al-Zab. Nah, sampai di Al-Zab ini terjadilah peperangan antara kekhalifahan Bani Umayyah I dengan Bani Abbasiyah, yang mana peperangan ini dimenangkan oleh khalifah Bani Abbasiyah, yang mana kekhalifahan dari Bani Umayyah I, khalifah terakhir, yang khalifah ke-14 ini melarikan diri, sehingga dikejar oleh khalifah Bani Abbasiyah dan tertangkap, akhirnya terbunuh.
Sehingga Bani Umayyah I ini dikembalikan dan dikuburkan di Madinah. Nah, dari sinilah menunjukkan akhir dari pemerintah Bani Umayyah I di Damaskus, dan juga menjadi tonggak diproklamirkannya Bani Abbasiyah pada saat itu. Nah, mungkin sampai sini pembelajaran kita pada hari ini. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya. Baik, sebelum Bapak tutup pembelajaran kita pada hari ini, silakan buka bukunya halaman 44. Nah, di sana ada tugas. Silakan dikerjakan semuanya ya. Dikumpulkan minggu depan. Dan ini merupakan materi terakhir kita pada semester ini. Dan Bapak harapkan Anda belajar dengan baik, karena 2 minggu lagi kita akan mengadakan ujian semester. Nah, mungkin itu saja. Kita sudahi pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.